Kalau kalian suka mantengin channel ini, kalian pasti bisa lihat kalau saya pernah unboxing beberapa barang dari Daro. Dan semua video itu saya buat sekitar 6 bulan yang lalu. Dan dalam waktu 6 bulan, Daro sudah mengeluarkan mouse yang baru lagi. Apakah mouse yang satu ini akan kembali mengguncang pasar mouse Indonesia? Atau hanya menjadi sebuah pilihan di antara puluhan mouse yang rilis di tahun 2019 ini? Mouse Daro yang satu ini sekilas terlihat biasa aja. Seri mouse yang satu ini namanya Daro EM928. Saya melihat tren, biasanya Daro akan lebih terbuka dengan jenis sensor mouse yang mereka gunakan ketika memasukkan mouse mereka ke dalam kategori 9. Seperti seri LM908 yang sebelumnya saya pernah unboxing di channel ini. Unboxing kotaknya cukup mudah, dan kalian bisa lihat langsung wujud mouse-nya hanya dengan menarik selongsong kotaknya. Di dalam kotak, kalian akan mendapatkan mouse dan juga kitab-kitab standar yang bisa kalian dapatkan. Mouse-nya sendiri juga sekilas terlihat normal-normal saja. Deskripsi berat di kotaknya menyatakan sebesar 86 gram, namun timbangan menyatakan beratnya kurang lebih sekitar 90 gram tanpa kabel. Kabel yang diberikan adalah kabel braided dan sepanjang 1,8 meter. Kabelnya agak sedikit berat dan agak kaku, sehingga jika tidak diposisikan dengan baik, akan mengganggu jika digunakan untuk bermain. Satu hal yang saya suka ketika menggunakan mouse ini adalah permukaan bodinya. Mereka menggunakan bahan polikarbonat yang halus dan nyaman ketika bersentuhan dengan kulit. Berbeda dengan kebanyakan mouse dengan range harga yang sama. Mereka lebih memilih untuk menggunakan bahan plastik yang lebih kasar. Buat saya pribadi, saya jauh lebih suka jika Daro konsisten menggunakan bahan seperti ini untuk mouse-mouse ke depannya. Karena jauh lebih nyaman untuk digunakan dalam sesi gaming yang panjang tentunya. Daro tidak memberikan bentuk mouse yang unik ataupun berbeda pada produk yang satu ini. Mereka memutuskan untuk membuat bentuk mouse ini bisa dibilang sangat aman. Kenapa? Karena bentuk bodi yang diemban EM928 ini sangat mengingatkan akan Zowie FK2. Razer Viper juga menggunakan ukuran bodi yang sama. Bedanya, nggak ada selain kabelnya yang braided dan agak berat. Oh, sensornya juga menggunakan PWM3389 loh. Jadi nggak usah mikirin kalau sensornya bisa miss atau kurang akurat. Ada 2 tombol di sisi kiri dan juga ada tombol DPI changer di bawah scroll wheel. Menggunakan mouse yang satu ini bisa dibilang cukup menyenangkan. Saya tidak menemukan masalah pada body mouse ketika digunakan untuk bermain. Menggunakan mousepad MP510L dari Cooler Master, EM928 bisa meluncur tanpa masalah. Namun, mousepad bawaannya kurang memberikan daya friksi, bahkan di mousepad sekasar seperti MP510. Sehingga kalian perlu belajar mengerem ketika kalian ingin menggunakan mouse yang satu ini. Mouse ini juga kurang cocok digenggam menggunakan palm, kecuali tangan kalian agak kecil. Saya mencoba menggunakan palm dan hasilnya ujung telapak tangan saya suka kejepit ketika mencoba menggeser mouse. Claw grip akan lebih cocok pada EM928 pada tangan saya. Sayangnya, banyak yang harus diperbaiki dari mouse yang satu ini kalau Daro berniat untuk merusak pasar mouse gaming. Kenapa? Karena kualitas dari mouse ini banyak yang tidak membuat saya yakin kalau mouse ini bisa digunakan bermain untuk jangka waktu 1-2 tahun. Mouse fitnya menggunakan Teflon fit yang cukup tebal. Tetapi, jika nanti sudah aus, apakah Daro akan menyediakan spare part Teflon fit baru? Kedua, mouse click sudah dipisah dari body yang sebenarnya sudah sangat bagus. Tetapi unit yang saya pakai saja sudah memiliki rattle. Bodinya sendiri pun memberikan suara rattle ketika dikocok. Terlepas dari suara mouse click yang sebenarnya mulai main berisik sih. Scroll wheel-nya juga sangat lemah, tidak punya gigitan ketika didorong yang bisa rawan tersenggol dengan mudah dalam momen game kritikal. Daro memberikan sebuah impresi perusahaan peripherals modern menurut saya. Tidak terlalu mempedulikan akan kualitas dan menawarkan harga yang sangat terjangkau. Dengan spesifikasi yang terkadang menggunakan sensor yang digunakan oleh brand papan atas. Namun, saya melihat banyak potensi dengan mouse yang satu ini. Walaupun terinspirasi dari bentuk mouse lain, jika Daro ingin membedakan diri di pasar dan bisa menjaga kualitas produk mereka lebih baik lagi, mereka bisa saja memenangkan pasar Indonesia dalam 1-2 tahun ke depan. Tergantung bagaimana mereka mau menerima input untuk melakukan improvisasi untuk iterasi produk selanjutnya. Segitu kiranya review kita untuk Daro EM928 yang satu ini. Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih untuk Good Gaming Shop yang sudah meminjamkan mouse ini untuk kita review. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, kalian bisa pencet tombol jempol yang di bawah. Tapi jika tidak, kalian bisa pencet tombol jempol yang satunya lagi. Nama saya Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.